Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melanjutkan lagi materi pada sesi sebelumnya, yaitu masih berkenaan dengan pengenalan objek-objek dasar di aplikasi CorelDRAW. Kemarin atau pada sesi sebelumnya kita sudah membahas 3 menu dasar atau 3 objek dasar di CorelDRAW, yaitu rectangle tool, ellipse tool, dan satu lagi polygon tool. Ya, atau di sini sudah berubah karena pilihan terakhir kemarin spiral tool. Nah, pada kesempatan sesi kali ini kita akan membahas yaitu basic shape tool. Ya, basic shape tool. Sama seperti polygon tool pada sesi sebelumnya, di basic shape tool ini juga memiliki opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang lain. Ini ditandai dengan adanya tanda anak panah kecil di ujung bawah menu basic shape toolnya. Kalau diklik maka akan muncul opsi-opsi yang ada di basic shape tool. Yang pertama, basic shape itu sendiri. Kalau diklik, cara kerjanya atau cara penggunaannya itu sama dengan objek-objek dasar sebelumnya, yaitu cukup diklik saja, cukup diklik saja, diklik. Nah, untuk memilih objek-objek yang ada di basic shape ini, teman-teman perhatikan bagian fokus di sini. Nah, ini dia. Ini pilihan-pilihan dari basic shape. Bentuk-bentuk basic shape ada di sini semua. Kalau diklik tanda panahnya ini, maka akan muncul opsi-opsi dari basic shape tersebut. Ya, akan muncul opsi-opsi dari basic shape tersebut. Teman-teman tinggal klik saja objek yang akan digunakan dalam desain teman-teman. Ya, tinggal diklik saja. Misalkan saya menggunakan objek yang ini. Ya, saya klik. Nah, cara penggunaannya sama seperti objek-objek sebelumnya pada materi sebelumnya. Cukup diklik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, seperti ini. Dan teman-teman perhatikan di sini dia ada tanda merah. Ya, ada tanda merah di sini. Ini kalau kursor diarahkan ke tanda merah tersebut, maka kursor akan berubah hitam seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, objek bisa dirubah-rubah. Ya, saya klik tahan, saya geser ke sini misalkan. Bisa menambah besar lagi objek lipatan kertasnya, atau di sebaliknya menambah kecil lipatan dari kertasnya, efek lipatan dari kertasnya itu. Ya, objek-objek yang lain pun sama seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan, misalkan contoh seperti objek ini, saya klik, ya saya klik tahan. Kalau membuat presisi sambil menahan Ctrl, lepas. Ya, perhatikan di sini ada tanda merah. Ya, di sini ada tanda merah. Arahkan mouse-nya di sana sampai berubah seperti ini. Klik tahan, geser ke atas kalau ingin merubah ekspresi dari objeknya. Ya, seperti itu. Itu berlaku untuk objek-objek yang lainnya juga. Misalkan yang lain objek seperti ini, dibuat, klik tahan. Nah, kalau ini tidak ada tanda merahnya, berarti ini objek mutlak. Ya, tidak bisa dirubah lagi kecuali kalau sudah di-convert. Kemudian objek yang lain, misalkan seperti ini, saya klik, ya klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, ini objek mutlak, tidak ada tanda merahnya seperti objek yang lain. Kemudian misalkan objek yang ini umpama, misalkan ini ada, ya ada tanda merahnya sehingga bisa diatur-atur lagi. Nah, seperti ini. Ya, ini basic shape, yaitu objek-objek yang ada di basic shape. Kemudian yang kedua ada yang namanya arrow shape. Ya, arrow shape.
Kalau ini diklik, ya, kalau ini diklik, maka pilihannya pun ada di atas sini. Ya, pilihannya pun ada di atas sini. Arrow shape itu objek-objek berbentuk tanda panah. Nah, seperti ini, ada yang bentuk seperti ini. Dan kalau dia ada tanda panah, ya, kalau ada tanda warna merah ini berarti masih bisa diatur-atur posisinya, atau objeknya masih bisa diatur-atur objeknya, ya, bukan posisinya, objeknya. Nah, terserah teman-teman mau diatur seperti apa. Begitupun dengan objek-objek yang lain. Biasanya ini dimanfaatkan ketika seorang itu mendesain atau membuat sebuah desain undangan di bagian denah lokasi biasanya. Nah, seperti ini bentuk-bentuknya, silahkan disesuaikan pilihan-pilihannya, ya. Nah, ini juga ada tanda kuning, ada tanda merah. Ini semua bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Seperti ini, ya, silahkan disesuaikan. Kalau nanti diarahkan di tanda kuning, efeknya akan berbeda. Ketika nanti diarahkan ke merah, akan berbeda lagi fungsinya, ya. Begitupun objek-objek yang lainnya. Kemudian ada juga yang namanya flowchart shape, ya, flowchart shape. Ini kalau diklik seperti biasa, silahkan pilih menu-menu atau objek-objeknya yang ada di bagian atas ini, ya. Diklik saja. Kemudian tinggal dipilih objek mana yang ingin dipakai. Misalkan seperti ini, saya klik, ya, klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti ini. Atau objek yang lain, silahkan menyesuaikan. Misalkan seperti ini, umpama. Nah, atau objek yang lain, silahkan, ya, menyesuaikan tergantung kebutuhan dari teman-teman. Seperti ini. Kemudian ada yang namanya banner shape, ya, ada yang namanya banner shape. Sama juga caranya, tinggal dipilih saja objek mana yang mau dipakai. Misalkan ini, nah, seperti ini, silahkan. Kalau ada tanda kuning atau merahnya berarti masih bisa diatur, masih bisa dirubah-rubah lagi. Nah, seperti ini umpama, ya. Kemudian ada yang namanya call out shape, ya, call out. Call out ini biasanya dipakai untuk objek-objek pendamping dari sebuah karakter. Biasanya kalau di komik itu ada percakapan antara satu karakter dengan karakter yang lain, itu ditandai dengan dengan gambar call out ini, ya. Ada 6 yang sering dipakai biasanya. Yang pertama ada yang bentuk seperti ini. Nah, kalau ada tanda merahnya berarti bisa ditukar posisinya, bisa dirubah-rubah masian. Nah, ada yang bentuk yang lain juga seperti ini misalkan. Nah, ini pun berarti masih bisa diatur posisinya. Nah, seperti ini umpama. Nah, itu dia objek dasar yang keempat, yaitu basic